Urutan taksonomi dari rumput gajah, kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, marga Penicetum dan spesies Penicetum purpureum. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di permukaan ke dalam tanah. Batang rumput gajah mirip dengan antaman tebu. Tumbuh tegak mencapai 2-5 meter. Batangnya bulat, berkayu dengan berdiameter lebih dari 3 cm yang terdiri dari 20 ruas atau 20 buku. Pada batangnya terdapat perisai daun yang agak adem menutup batang. Daun rumput gajah tipis dan berbentuk pita memanjang. Panjangnya mencapai 30-120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm. Secara umum, produktivitas rumput gajah berkisar antara 100-200 ton per hektar per tahun. Namun menurut Iwayan, produksi bahan segar tanaman hijauan rumput gajah rata-rata 525 ton per hektar per tahun, produksi bahan keringnya 63 ton per hektar per tahun, dengan rasio batang dan daun 57,94% pada umur 6 minggu. Kandungan nutrisi yang terdapat pada hijauan rumput gajah berupa 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak kasar, 34,2% serat kasar, 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kelebihan dari tanaman hijauan rumput gajah memiliki produktivitas tinggi, berumur panjang, dan tahan terhadap musim panas. Sedangkan kekurangannya tidak tahan hidup di daerah yang hujan terus-menerus dan tidak menyukai tanah yang kurang baik drainasenya karena perakarannya dalam. Tanaman hijauan rumput gajah ditanam di tanah yang bagus drainasenya. Penanaman rumput gajah sangat mudah. Batangnya ditanam dengan sudut tanam 45 derajat dengan panjang 3-5 ruas. Jarak tanamnya sekitar 80-75 cm. Menurut Nuraini, semakin rapat jarak tanam, semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Tanaman ini juga cepat menyebar ke samping menjadi rumput. Perawatannya hanya dengan pemberian pupuk secara berkala. Pupuk bisa diberikan dengan pupuk urea atau pupuk dari kompos. Karena tanaman rumput gajah ini termasuk hijauan yang mudah tumbuhnya. Panen rumput gajah dilakukan pada umur 90 hari pasca tanam. Panen selanjutnya 40 hari sekali pada musim hujan dan 60 hari sekali pada musim kemarau. Tinggi pemotongan dari permukaan tanah kira-kira 10-15 cm. Peremajaan tanaman tua dilakukan 4-6 tahun untuk diganti dengan tanaman yang baru. Urutan taksonomi dari Indigofera, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotylodonae, famili Rosales, subfamili Leguminosae, genus Indigofera, dan spesies Indigofera zoliforiana. Indigofera merupakan tanaman yang memiliki bentuk akar tunggang dengan ketinggian 1-2 meter, batangnya yang bercabang sehingga merupakan tumbuhan semak. Indigofera memiliki bentuk daun bulat oval dan juga memiliki bunga yang berbentuk kupu-kupu berwarna merah dan berwarna kuning. Produktivitas optimum tanaman hijauan Indigofera pada umur 8 bulan dengan rata-rata produksi 2,595 kg per pohon, dengan rasio produksi daun per pohon 37,29% dan rasio batang per pohon 63,57%, dengan total produksi segar 52 ton per hektar per tahun. Menurut Akbarullah, nutrisi yang terdapat pada tepung daun Indigofera berupa protein kasar sebesar 27,9%, serat kasar 15,25%, kalsium 0,22%, fosfor 0,8%. Sementara menurut Abdullah, Indigofera mengandung protein kasar sebesar 27,68%, NDF 43,56%, ADF 35,24%, kalsium 1,16%, fosfor 0,24%.
kecernaan bahan kering 67,50%, kecernaan bahan organik 66,32%, dan tanin 0,08%. Selain itu, Indigofera juga mengandung zat antinutrisi berupa arginin yang terdapat pada daun dan biji Indigofera. Kelebihan dari tanaman Indigofera adalah toleran wilayah yang minim air, sehingga cocok menjadi alternatif pakan saat musim hujan. Produktivitasnya yang tinggi, protein yang tinggi, tingkat kecernaan yang tinggi, dan mineral yang ideal terhadap kebutuhan ternak. Kandungan taninnya juga cukup rendah, sehingga memiliki nilai palatabilitas yang tinggi. Selain itu, Indigofera juga memiliki kelemahan yang memiliki kandungan racun non-protein berupa asam amino yang memiliki struktur antagonis dengan arginin, sehingga menghambat arginin yang dapat menyebabkan kerusakan hati pada kambing dan domba yang mengkonsumsinya. Budidaya tanaman hijauan Indigofera dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanaman dengan biji atau monokulur dan dengan stek batang atau intercropping. Penanaman dengan biji dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perendaman biji selama 1 malam, pengecambahan selama 1 bulan, dan pemindahan ke polybag. Lalu penanaman dengan jarak tanam 3x3 meter. Sedangkan budidaya dengan cara stek dilakukan dengan cara pemotongan batang sepanjang 30 cm. Kemudian dilayukan terlebih dahulu dengan cara didiamkan selama 1 malam atau dijemur di bawah sinar matahari. Jarak tanamnya dengan jarak tanam 4-5 meter. Pemanenan Indigofera dilakukan pada umur 60 hari setelah tanam dengan cara dipangkas. Pemanenan selanjutnya pada umur 60 hari setelah pemangkasan. Holding ground Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan ini memiliki luas lahan sekitar 2,3 hektar yang menghasilkan produksi rumput gajah per tahun adalah 690 ton per hektar per tahun. Setelah dikalkulasikan, setiap panen menghasilkan 76,7 ton per hektar per panen. Maka untuk per hari adalah 1890,41 kg per hektar per hari. Jadi kapasitas tampung ternaknya adalah 47,3 satuan ternak. Sedangkan luas lahan yang dibutuhkan di holding ground Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan untuk menanam hijauan dengan jumlah ternak yang dipelihara sebanyak 2 ekor sapi darah, 7 ekor sapi pejantan, 1 ekor pedet, 7 ekor cempe, dan 14 ekor domba, dengan total satuan ternak adalah 20 satuan ternak. Dan kapasitas tampung yang telah dihitung adalah 3 satuan ternak per hektar per tahun. Maka luas lahan yang dibutuhkan adalah 1,67 hektar per tahun. Sebelum diberikan ke ternak, hijauan dicacah dulu dengan menggunakan mesin chopper sehingga ternak dapat dengan mudah mencernanya.